Assalamualaikum, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Haikal Ardi, NIM 14120000058 dari kelas A Ekonomi Teknik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hal UTS Ekonomi Teknik dari dosen saya, yaitu Ibu Siti Muhammadul Khairah. Soal nomor 1. Seseorang meminjam kepada bank sebesar 7.500.000 untuk tambahan modal usaha barunya. Dia menyepakati untuk mengembalikan pinjaman selama 3 tahun dengan tingkat suku bunga sebesar 8% per tahun. Berapa uang yang harus dibayarkan ke bank di akhir tahun ketiga? Berikut adalah cash flow nomor 1. Diketahui P sama dengan 7.500.000 dan I sama dengan 8%. Kemudian kita akan cari F-nya ya teman-teman. Jawaban nomor 1. Diketahui P sama dengan 7.500.000, I sama dengan 8%, N-nya sama dengan 3 tahun. Kemudian ditanya F. Kita menggunakan cara pertama. Dan rumus F sama dengan P dalam kurung I plus I. Maaf teman-teman. Dan rumus F sama dengan P dalam kurung 1 plus I pangkat N. Kemudian kita masukkan B-nya 7.500, kemudian I-nya kita masukkan menjadi 0,08 dan N-nya adalah 3. Kemudian kita jumlah 1 plus 0,08 menjadi 1,08 pangkat 3, kemudian 7.500.000 dikali dengan 1,259712. Nah, hasilnya menjadi 9.447.840 rupiah. Nah, teman-teman, di sini kemudian kita akan menggunakan cara kedua ya teman-teman, dengan rumus F sama dengan P dalam kurung F per P, I, N. Kemudian kita masukkan P-nya 7.500 dikali dengan F dalam kurung maaf teman-teman, F per P, 8%, 3. Nah, itu adalah suku bunganya teman-teman. Bisa dilihat pada tabel suku bunga. Kemudian 7.500 dikali dengan 1,2597 yang hasilnya 9.447.750 rupiah. Soal nomor 2. Sebuah koperasi simpan pinjam memberikan uang kepada seorang nasabah. Kemudian nasabah akan membayarkan pinjaman tersebut setiap akhir bulan selama setahun. Jika nasabah meminjam 1 juta rupiah, maka hitunglah A. Cicilan yang harus dibayarkan per bulan, B. Tingkat suku bunga per bulan, C. Tingkat suku bunga nominal per tahun, dan tingkat suku bunga efektif per tahun. Berikut adalah cash flow nomor 2. Ketahui P sama dengan 1 juta rupiah dan kita akan mencari I dan A-nya. Kemudian ini diketahui N selama 12 bulan atau 1 tahun. Kemudian jawaban nomor 2 A. Ketahui jumlah pinjaman sebesar 1 juta rupiah, waktu pinjam selama 12 bulan. Ditanya cicilan pokok. Cicilan yang harus dibayarkan setiap bulan dengan rumus cicilan pokok sama dengan jumlah pinjaman per waktu pinjam. Cicilan pokok sama dengan 1 juta per 12. Jadi cicilan pokok selama tanggungan 83.333 rupiah. Jadi cicilan pokok setiap bulannya adalah sebesar 83.333 rupiah selama 12 bulan per tahun. Kemudian
Yang B, diketahui A sama dengan Rp83.333, I sama dengan 0,05%, P sama dengan 1 juta, N sama dengan 12 bulan. Ditanyakan I. Kemudian kita akan jawab dengan rumus A sama dengan P dalam kurung A per P, I, N. Kemudian kita masukkan A-nya Rp83.333 sama dengan kita masukkan P-nya 1 juta dikalikan dengan suku bunga A per P, I, 12. Nah, di sini kita akan mencari I-nya ya teman-teman. A per P, I, 12 sama dengan 0,083. Jadi I-nya sama dengan 0,5% per bulan. Kita bisa lihat di suku bunga ya teman-teman, dengan pembagian 1 juta, maaf teman-teman, dengan Rp83.333 dibagi dengan 1 juta ya teman-teman, yang hasilnya 0,083. Dan kita dapat lihat hasil tersebut di tabel suku bunga ya teman-teman. Kemudian yang C, diketahui I sama dengan 0,5%, N sama dengan 12 bulan. Ditanya tingkat suku bunga nominal dan suku bunga efektif. Kita memakai rumus tingkat suku bunga nominal, R sama dengan I dikali N, dan kita masukkan I-nya 0,5% dikali N-nya kita masukkan 12 bulan. Jadi R sama dengan 6%. Kemudian kita masukkan rumus tingkat suku bunga efektifnya ya teman-teman, dengan rumus I sama dengan dalam kurung besar I plus R per N tutup kurung pangkat N min 1, dan kita masukkan R dan N-nya menjadi 1 plus 6% per 12 pangkat 12 min 1. Jadi kita hitung 6% per 12-nya menjadi 0,005, kemudian 1 dijumlah 0,005 pangkat 12 min 1. Nah, hasilnya dari penjumlahan tersebut menjadi 1,005 pangkat 12 min 1. Kemudian kita dapatkan hasilnya teman-teman, 0,06168. Nah, hasil tersebut dijadikan persen ya teman-teman, jadi 0,168%. Soal berikutnya nomor 3. Bandingkan dua alternatif mesin yang layak dibeli oleh perusahaan jika tingkat suku bunga sebesar I sama dengan 15% per tahun dengan pertimbangan nilai NPV atau Net Present Value dari nilai A. Metode nilai sekarang atau Present Worth. B. Metode nilai deret seragam atau Annual Worth. Kemudian berikut adalah tabel nomor 3, perbandingan ongkos atau biaya mesin A dan B. Diketahui ongkos biaya awal mesin A sebesar 45 juta dan mesin B sebesar 29 juta. Ongkos biaya tahunan mesin A sebesar 8 juta dan mesin B sebesar 9 juta. Kemudian turun mesin setiap 2 tahun, mesin A tidak ada dan mesin B sebesar 2 juta. Turun mesin setiap 3 tahun, mesin A sebesar 2.500.000 dan mesin B tidak ada. Nilai sisa dari mesin A sebesar 5 juta dan mesin B sebesar 3 juta. Kemudian umur dari mesin A adalah 12 tahun dan mesin B adalah 6 tahun. Berikut adalah cash flow mesin A. Ketahui F
sama dengan 45 juta dan A sama dengan 8 juta, kemudian P sama dengan 5 juta, dan diketahui N selama 12 tahun. Kemudian pada mesin A terdapat turun mesin setiap 3 tahun yang sebesar 2.500.000. Kemudian berikut adalah cash flow mesin B. Ketahui F sama dengan 45 juta dan A sama dengan 8 juta, kemudian P sama dengan 5 juta. Ketahui pada mesin B ini turun mesin selama 2 tahun sebesar 2 juta ya teman-teman. Kemudian jawaban nomor 3, metode present work dari mesin A. Ongkos biaya awal sama dengan minus 45 juta. Kemudian ongkos biaya tahunan sama dengan minus 8 juta dikalikan dalam kurung P per A, 15%, 12. Nah, itu adalah suku bunga ya teman-teman. Kita bisa lihat di tabel suku bunga. Kemudian minus 8 juta dikali dengan 5,4206. Hasilnya sama dengan minus 43.364.800 rupiah. Kemudian turun mesin tiap 2 tahun, dalam mesin A ini tidak ada. Turun mesin tiap 3 tahunnya sama dengan minus 2.500.000 dikalikan dengan suku bunga, yaitu P per F, 15%, 3. Kemudian minus 2.500.000 dikalikan dengan 0,6575 dan hasilnya sama dengan minus 1.643.750 rupiah. Nilai sisa dari mesin A 5 juta dikalikan dengan suku bunga P per F, 15%, 12. Kemudian suku bunganya dimasukkan, jadi sama dengan 5 juta dikali dengan 0,1869 dengan hasil sama dengan 900.000. Maaf teman-teman, dengan hasil 934.500 rupiah. Dan hasil dari metode present work mesin A ini sama dengan minus 89.074.500 rupiah. Kemudian metode annual work dari mesin A. Ongkos biaya awal sama dengan minus 45 juta dikalikan dengan suku bunga A per P, 15%, 12. Kemudian suku bunganya dimasukkan menjadi minus 45 juta dikalikan dengan suku bunga, yaitu 0,1844 dengan hasil sama dengan minus 8.298.000 rupiah. Ongkos kirim biaya tahunan mesin A sebesar minus 8 juta. Kemudian turun mesin tiap 2 tahunnya tidak ada. Turun mesin tiap 3 tahunnya minus 2.500.000 dikalikan dengan suku bunganya, yaitu A per F, 15%, 3. Kemudian suku bunga tersebut dimasukkan menjadi minus 2.500.000 dikalikan suku bunga tersebut tadi, yaitu 0,2879 yang hasilnya sama dengan minus 719.750 rupiah. Nilai sisa dari mesin A sama dengan 5 juta dikali suku bunga A per F, 15%, 12 sama dengan 5 juta dikalikan dengan suku bunga yang tadi menjadi 0,0344. Hasilnya sama dengan
Rp172.000. Jadi nilai annual worth dari mesin A tersebut sama dengan minus Rp16.846.750. Kemudian ada present worth pada mesin B. Ongkos biaya awal sama dengan 29 juta. Ongkos biaya tahunan sama dengan minus 9 juta dikalikan dengan suku bunganya yaitu P per A, 15%, 12 sama dengan minus 9 juta dikali 5,4206 sama dengan minus 48.785.400 rupiah. Turun mesin tiap 2 tahun pada mesin B sama dengan minus 2.500.000 dikalikan dengan suku bunganya yaitu P per F, 15%, 2 menjadi minus 2.500.000 dikali dengan suku bunga yang tadi yaitu 0,7561. Jadi hasilnya minus Rp1.643.750. Turun mesin tiap tahun pada mesin B tidak ada. Kemudian nilai sisa dari mesin B yaitu 3 juta dikalikan dengan suku bunganya yaitu P per F, 15%, 6. Suku bunga tersebut bisa dilihat pada tabel suku bunga ya teman-teman. Kemudian 3 juta dikalikan dengan 0,4323 sama dengan 1 juta, maaf teman-teman, sama dengan 1.296.900 rupiah. Jadi hasil dari present worth mesin B sama dengan minus 20.132.250 rupiah. Kemudian jawaban untuk annual worth dari mesin B, ongkos biaya awal sama dengan minus 29 juta dikali dengan suku bunganya yaitu A per P, 15%, 6 sama dengan minus 29 juta dikalikan dengan suku bunga yang tadi 0,2642 sama dengan minus 7.661.800 rupiah. Ongkos biaya tahunan pada mesin B sama dengan 9 juta. Turun mesin tiap 2 tahun pada mesin B sama dengan minus 2 juta dikalikan dengan suku bunga yaitu A per F, 15%, 2 sama dengan minus 2 juta dikalikan dengan suku bunga yang tadi yaitu 0,4651 sama dengan minus 930.200 rupiah. Turun mesin tiap 3 tahun pada mesin B tidak ada. Kemudian nilai sisa pada mesin B sama dengan 3 juta dikalikan dengan suku bunga A per F, 15%, 6 sama dengan 3 juta dikalikan dengan suku bunga yang tadi 0,114237 sama dengan 347.711 rupiah. Jadi annual worth pada mesin B sebesar 749.606 rupiah. Maaf ya teman-teman, pada slide sebelumnya tadi ada kesalahan penulisan dan perhitungan. Selanjutnya soal terakhir nomor 4. Suatu investasi dengan modal awal atau initial investment sebesar 500 juta dengan target penerimaan dana investasi atau cash flow per tahunnya selama 4 tahun adalah seperti pada tabel di bawah ini. Tabel nomor 4, cash flow suatu investasi. Pada tahun pertama cash flow-nya sebesar 250 juta dan
kumulatif cash flow-nya sebesar 250 juta. Kemudian pada tahun kedua cash flow-nya 200 juta dan kumulatif cash flow-nya sebesar 450 juta. Pada tahun ketiga cash flow-nya sebesar 150 juta dan kumulatif cash flow-nya sebesar 600 juta. Kemudian pada tahun keempat cash flow-nya sebesar 100 juta dan kumulatif cash flow-nya sebesar 700 juta. Berikut adalah cash flow nomor 4 ya teman-teman. Kemudian jawaban nomor 4. Kita masukkan rumus NP sama dengan N plus A min B per C min B dikalikan dengan 1 tahun. Jadi NP sama dengan N-nya 2 plus NP dikali 1 tahun. Kita masukkan ya teman-teman, sama dengan 2 plus 500 juta minus 450 juta per 600 juta minus 450 juta. Di sini saya sederhanakan ya teman-teman. Jadi tinggal 500 minus 450 per 600 minus 450. Nah, kemudian dikalikan 1 tahun. Dan hasilnya dari penjumlahan tadi NP sama dengan 2 plus 50 per 150 dikalikan dengan 1 tahun. Kemudian 50 per 150 tahun bisa kita sederhanakan menjadi 1/3. Kemudian pada kotak sebelah kanan atas kita hitung NP sama dengan 2 tahun dikalikan dalam kurung 1/3 dikali 12 bulan. Nah, di sini 12 bulan kita rubah ya teman-teman, dari 1 tahun tadi dirubah menjadi 12 bulan dan hasilnya sama dengan 2 tahun 4 bulan. Nah, jadi periode dari investasi ini adalah 2 tahun 4 bulan. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.